Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fadria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Hari ini aku akan ngebahas topik tentang TOEFL. So, simak baik-baik ya videonya. Buat teman-teman yang belum tahu, TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language atau tes kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, ada 3 jenis TOEFL di Indonesia, yaitu adalah PBT, CBT, dan IBT. PBT adalah paper based test, terus CBT adalah computer based test, dan IBT adalah internet based test. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis TOEFL ini? Yang pasti perbedaannya adalah aspek-aspek yang dinilai dan juga range dari skor TOEFL-nya. Tapi kali ini aku cuma mau bahas tentang PBT-nya aja atau paper based test, karena hari ini pembahasannya adalah tips dari aku gimana caranya mendapatkan skor TOEFL untuk lulus sebagai seorang wisudawan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, TOEFL PBT itu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure, yang ketiga adalah writing expression atau vocabulary, dan yang keempat adalah reading comprehension. Jadi ada 4. Dari 4 aspek ini terdiri dari 140 soal pilihan ganda dan dikerjakan dalam rentang waktu 2-2,5 jam. Bayangin aja 120 menit mengerjakan 140 soal, berarti satu soalnya nggak boleh lebih dari 1 menit, atau bahkan semuanya tuh harus di bawah 1 menit untuk mendapat skor yang bisa digunakan menjadi syarat wisuda seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton, tonton di sini. Itu skornya minimal 450. Untuk dapetin skor yang lulus, ada 2 step yang bisa dilakuin. Bisa dengan belajar melalui lembaga bimbingan bahasa Inggris. Yang kedua adalah belajar sendiri. Aku sebutin ya, hal-hal yang diperlukan atau hal-hal terkait dengan belajar melalui lembaga bimbingan bahasa Inggris maupun belajar sendiri. Kalau lewat lembaga bimbingan bahasa Inggris, yang pasti kalian harus siapin dana karena ada biaya yang harus kalian bayar. Yang kedua, pastinya kalian lebih terkonsep karena udah ada yang bimbing. Yang ketiga, perlu waktu. Biasanya setahu aku 1-4 bulan. Jadi tergantung dari masing-masing lembaga bimbingan bahasa Inggris, mereka punya kebijakan tertentu di kayak paket-paket programnya gitu. Dan yang terakhir, di beberapa lembaga bimbingan bahasa Inggris itu mereka memberikan garansi apabila siswa-siswinya itu tidak mencapai target yang ditentukan di awal. Misalnya kayak ada perjanjian nih, kalau misalnya nggak sampai skornya targetnya 450, berarti kayak ada bentuk garansinya gitu. Bentuk garansinya ya macam-macam ya, ada yang uang kembali, ada yang kayak bimbingan belajar ulang dan sebagainya. Jadi beda-beda tiap bimbel. Nah, yang kedua adalah belajar sendiri. Kalau belajar sendiri pastinya bakal lebih irit karena ya hampir nggak ngeluarin dana. Yang kedua adalah harus mandiri dan juga rajin. Karena nggak ada yang bimbing kalian gitu. Jadi kalian harus inisiatif sendiri. Yang ketiga, perlu waktu. Karena nggak instan. Bisa jadi kayak memakan waktu yang lebih lama kalau misalnya nggak konsisten. Bisa juga lebih cepat kalau misalnya kita semangat belajar terus kita punya perkembangan yang pesat gitu. Jadi FYI, waktu aku wisuda, skor TOEFL yang aku dapetin itu adalah 500. Nggak lebih nggak kurang, pas banget 500. Dan aku dapetin skor segitu belajar sendiri. Jadi hari ini aku mau bagiin tipsnya gimana cara aku waktu belajar sendiri ngedapetin skor TOEFL yang 500 itu. Yang pertama yang harus kalian butuhin adalah niat yang kuat. Kalau misalnya nggak ada niat, nggak bakal jadi. Pokoknya yakin deh, bener. Jadi kalian tuh harus niat, mau belajar, niatnya baik, dan juga harus yakin kalau kalian bisa. Kalau udah nggak yakin duluan, ya jangan berharap bisa gitu. Jadi yang penting kuncinya ada yang pertama yakin. Yang kedua adalah harus suka dulu sama bahasa Inggrisnya. Gimana aja gue mau suka bahasa Inggris? Gue tuh benci banget sama bahasa Inggris. Teman-teman harus mulai suka karena berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, kalau kita nggak suka ataupun kalau kita nggak butuh sama bahasa Inggris, kalau belajar langsung ke TOEFL tuh pasti bakal susah dan nggak betah. Jadi kita harus suka dulu, membiasakan diri sama bahasa Inggris, nanti baru kita mulai belajar TOEFL-nya. Nah, cara aku membiasakan diriku belajar bahasa Inggris adalah dengan mengaitkan hal-hal yang aku suka dengan bahasa Inggris, hal-hal yang lagi aku suka atau hobi deh. Misalnya teman-teman lagi suka dengerin lagu, cobalah dengerin lagu yang menggunakan bahasa Inggris. Terus nanti mulai deh ditulis liriknya yang seperdengaran teman-teman aja, disimak.
Abis itu mulai ditranslatein sendiri, diterjemahin sendiri. Kalau udah beberapa kali dilakuin nih rutin, kayak misalnya dalam seminggu kayak rutin tuh lama-lama kayak mulai terbiasa, kayak mulai oh seru juga ya, suka juga nih. Nanti lama-lama dari situ udah mulai terbiasa dan suka, abis itu kebutuh deh sama bahasa Inggris. Pengalaman aku pribadi dulu, karena lagi suka nonton drama Korea, saking mau belajar TOEFL, aku tuh nonton drama Korea pakai subtitle bahasa Inggris. Terus teman-teman aku pas aku ceritain kayak gini bilang, Gila sih, Je. Gue aja nonton yang pakai subtitle bahasa Indonesia udah bingung, nggak ngerti. Kenapa mesti ribet-ribet pakai subtitle bahasa Inggris? hello teman-teman, yang mau aku dapetin di sini tuh bukan ribetnya, tapi gimana caranya aku bisa ngelakuin hobi yang aku suka atau hal yang aku suka sambil belajar bahasa Inggris gitu. Jadi walaupun sedikit menyusahkan, tapi lama-lama aku terbiasa. Nambah deh vocabulary-nya, oh begini, lama-lama jadi suka gitu. Kalau udah suka, baru ke step ketiga, mulai belajar TOEFL sendiri. Nah, ada 3 hal yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, belajar dari buku. Teman-teman kalau misalnya nggak mau beli buku tentang TOEFL, persiapan TOEFL gitu, bisa minjem buku yang ada di perpustakaan kampus. Soalnya aku juga gitu. Tenang aja, buku ini pasti masih banyak stoknya karena kayaknya sedikit banget yang suka baca buku gitu. Dan buku itu tuh kalau aku lihat di perpustakaan gue tuh sampai kayak berdebu-berdebu gitu karena mungkin jarang yang minjem gitu. Banyak lah stoknya gitu. Yang kedua, bisa belajar melalui video pembelajaran yang ada di YouTube. Soalnya banyak banget lembaga bahasa Inggris yang bikin video per materi kecil-kecil gitu. Kita bisa simak videonya. Kalau teman-teman takut kehilangan kuota karena download atau nonton video itu, teman-teman bisa manfaatin wifi yang ada di kampus. Jadi kayak sambil ngerjain tugas di bawah wifi, router wifi yang sinyalnya kencang gitu sambil downloadin gitu satu-satu. Nggak harus banyak, nontonnya rutin aja. Misalnya hari ini belajar tentang topik A, 2 hari kemudian B, dan seterusnya gitu. Kalau yang ketiga, bisa belajar melalui aplikasi TOEFL Prediction. Kalau aku pribadi dulu belajarnya lewat aplikasi Genius TOEFL. Not sponsored ya guys, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Teman-teman bisa cari di Play Store. Aku nggak tahu ada di iOS juga atau enggak. Kalau itu aplikasi lumayan bagus, ada pembahasan yang detail gitu untuk masing-masing topiknya, lumayan bagus. Bisa diakses offline dan juga walaupun dia ada pembeliannya, tapi kita bisa akses beberapa fitur lumayan banyak gitu. Dan juga bisa coba langsung TOEFL Prediction di situ. Bahkan listeningnya juga ada. Jadi teman-teman bisa cobain aja. Namanya Genius TOEFL. Nanti aku insert fotonya di sini ya. Nah, udah deh. Kalau 3 tips itu udah dilakuin secara rutin, yang keempat, coba deh sekali aja teman-teman coba untuk tes TOEFL benerannya, untuk mengukur kemampuan teman-teman dan juga mengevaluasi. Kira-kira udah bagus belum ya belajar selama ini, udah pas belum ya? Ada nggak sih yang perlu ditambah? Udah mencapai belum skor yang ditargetin? Kalau misalnya belum mencapai, berarti harus ada yang ditambah. Kalau misalnya udah, berarti harus dipertahankan nih kemampuannya sampai akhir nanti. Soalnya TOEFL itu bukan cuma berguna untuk wisuda aja. Seperti aku bilang, untuk syaratan wisudawan terbaik, bahkan untuk daftar kerja di beberapa perusahaan membutuhkan juga TOEFL. Jadi teman-teman bisa manfaatin pembelajaran yang jangka panjang ini untuk masa depan teman-teman. Dan yang terakhir banget, harus berdoa. Kita udah berusaha, pasti hasilnya ya dari Allah, dari Tuhan gitu. Jadi cobalah untuk berdoa. Aku pribadi tuh pas mau tes TOEFL tuh berdoa, karena butuh banget, ya Allah kali ini aja. Ya Allah mudah-mudahan skornya 500 gitu kan. Bener 500, pas, nggak lebih nggak kurang. Jadi tambahan ya teman-teman, kalau berdoa jangan tanggung-tanggung gitu. Ya Allah, nggak tahu diri banget sih. Ya intinya berdoa yang bersungguh-sungguh gitu. Ya Allah mudah-mudahan kali ini lulus gitu sesuai dengan target yang diinginkan. Udah sih itu aja. Wah, panjang banget pembahasannya. Gimana, udah jelas? Sebenarnya ada drama sih di balik aku bisa dapetin skor 500 itu. Kalau teman-teman mau tahu dramanya gimana, tulis di kolom komentar ya. Oke, hari ini segitu dulu videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Terima kasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Udah.